Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ruang Pembelajaran kita. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Almajira, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau angkatan 2020. Nah, pada video ini saya akan menyajikan mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, alangkah baiknya terlebih dulu kita mengetahui kompetensi dasarnya. Nah, pada pembelajaran, setiap materi selalu menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang sudah dirancang. Nah, dalam teks eksplanasi ini terdapat kompetensi dasar 3, yang mana pada kompetensi dasar 3.4 yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, setiap kompetensi dasar tentu memiliki indikator pencapaian kompetensi yang disingkat dengan IPK. Nah, dalam hal ini, pada teks eksplanasi terdapat IPK 3.4.1 menjelaskan pengertian teks eksplanasi dan 3.4.2 menjelaskan tujuan teks eksplanasi, 3.4.3 menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi, dan yang terakhir 3.4.4 menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Nah, baiklah, sekarang kita langsung saja yuk masuk pada inti pembahasan yang pertama, yakni menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang memiliki kandungan berupa mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya bisa terjadi. Nah, sehingga suatu kejadian bisa terjadi sebab memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya, tujuan teks eksplanasi. Salah satu tujuan teks eksplanasi ini adalah menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya suatu hal atau peristiwa. Selain itu, teman-teman, teks eksplanasi ini juga ditujukan untuk menjelaskan mengenai langkah atau proses melakukan sesuatu. Kemudian, kita menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, pada ciri-ciri teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas atau menggunakan kata sebab, karena, dan sehingga. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis yang menggunakan kata kemudian dan lalu. Dan yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena dan menggunakan kata teknis atau peristilahan. Nah, selain itu teman-teman, ada juga nih ciri-ciri lain dari teks eksplanasi yang membedakan dengan teks lainnya. Yang pertama, seluruh informasi yang ada di dalam teks merupakan informasi yang sesuai dengan fakta dan tanpa adanya opini dari penulis. Yang kedua, topik yang terkandung di dalam teks eksplanasi merupakan peristiwa nyata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau kasus-kasus lain yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, teks eksplanasi ini bersifat informatif dan penjelasan dalam teks eksplanasi berfokus pada hal umum atau general. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yakni menjelaskan struktur teks eksplanasi. Struktur teks adalah kerangka atau susunan dari sebuah teks, yang mana pada struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Pada bagian dari teks eksplanasi atau pernyataan umum, bagian ini memaparkan tentang latar belakang terjadinya sebuah peristiwa, yang mana pada pernyataan umum akan menjelaskan informasi singkat tentang suatu fenomena. Pernyataan umum bersifat ringkas dan poin utamanya saja, menjelaskan yang lebih dalam akan menjelaskan di bagian selanjutnya. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk bagian yang kedua yakni tentang deretan penjelasan. Nah, dalam struktur ini pada deretan penjelas memproses mengapa suatu peristiwa bisa terjadi secara lebih mendalam. Nah, dalam deretan
teks penjelasan ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Deretan penjelas bukan semata-mata berfungsi untuk menjelaskan fenomena itu sendiri, melainkan lebih menekankan pada proses fenomena itu bisa terjadi. Nah, seperti pada paragraf inilah hubungan sebab dan akibat akan dijelaskan secara mendalam. Nah, untuk bagian struktur yang terakhir yakni penutup atau interpretasi. Nah, dalam bagian penutup ini teman-teman, terdapat di dalamnya mengandung intisari atau kesimpulan dari kejadian atau fenomena yang sudah dibahas di bagian sebelumnya. Nah, sehingga interpretasi juga berisi pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Semoga materi ini dapat dipahami ya. Nah, sebelum video ini ditutup, kita bermain kuis dulu yuk, supaya materinya selalu diingat. Teman-teman bersiap ya. Soal kuis pertama. Definisi teks eksplanasi adalah A. Teks yang berisi penjelasan. B. Teks yang berisi cara mengerjakan sesuatu. C. Teks yang berisi opini. D. Teks yang menjelaskan suatu kejadian. Dan E. Teks yang mendeskripsikan suatu objek. Teman-teman silakan menjawab. Saya kasih waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah ya, benar. A. Jawabannya A. Teks yang berisi penjelasan. Soal kuis yang kedua, yang merupakan struktur dari teks eksplanasi yaitu A. Pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. B. Pernyataan umum atau urutan sebab akibat. C. Orientasi, krisis, reaksi, dan koda. D. Pernyataan umum, argumentasi, dan reiterasi. E. Orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi. Teman-teman, silakan menjawab langsung. Saya beri waktu 10 detik. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah B. Pernyataan umum, urutan sebab akibat. Benar. Selanjutnya kuis yang ketiga. Silakan dibaca lalu dijawab dengan 10 detik. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah B. Sebab akibat. Lanjut kuis keempat. Silakan disimak, dibaca, dan dipahami, lalu dijawab dengan waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah ya, benar. Jawabannya adalah A. Apa yang akan dijelaskan? Selanjutnya soal kuis yang terakhir. Soalnya, aspek sebab akibat dalam teks eksplanasi berisi hal berikut ini, kecuali titik-titik. A. Penyebab terjadinya peristiwa. B. Akibat terjadinya peristiwa. C. Runtutan peristiwa. D. Hubungan sebab akibat peristiwa. E. Opini penulis. Silakan teman-teman jawab. Dikasih waktu 10 detik mulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah E. Opini penulis. Nah, gimana rasanya teman-teman? Menyenangkan bukan kuis ini? Semoga pada penyajian materi teks eksplanasi ini teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Oke, karena sesi kuis sudah berakhir, maka video kali ini juga sampai di sini.
Saya mohon maaf apabila terdapat pada penyajian materi ini kurang baik, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.